Kalau ada orang awam yang tertarik untuk mulai membaca Mahabharata dan ia bertanya kepada kita, oke, jadi siapa protagonis dan antagonisnya? Siapa jagoan dan penjahatnya? Kita pasti bingung menjawabnya. Mahabharata begitu abu-abu sehingga batas antara keduanya terlihat samar-samar. Apa definisi dari protagonis atau jagoan? Apakah ia yang melakukan perbuatan-perbuatan baik? Seperti siapa misalnya? Yudhistira, yang terkenal dengan Raja Dharma. Well, Yudhistira juga mempertaruhkan tahta, istri, dan saudara-saudaranya di meja judi. Atau Arjuna, sang pemanah terbaik di epos Mahabharata, yang pernah melecehkan istri Ekalawya hingga wanita tersebut harus mengakhiri hidupnya. Sebaliknya, apa definisi dari antagonis atau penjahat? Apakah ia yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat? Seperti Sangkuni yang hanya ingin membalaskan dendam keluarganya yang diperlakukan tidak adil oleh dinasti Kuru. Atau Karna yang menghina Drupadi sebagai pelacur sekaligus mendapat julukan manusia paling dermawan di alam semesta dari Krishna. Melalui Mahabharata kita akan terbiasa untuk bersikap jangan cepat menilai apalagi untuk menghakimi bahwa di balik hitam ternyata ada putih dan mengambil pelajaran yang berharga saat kita mampu melihatnya. Dan di video kali ini mungkin kita akan bertanya, apakah kita telah salah dalam menilai sosok yang bernama Duryodhana? Kita opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Saat mendengar nama seorang karakter bernama Duryodhana, apa yang langsung terbersit di otak kita? Seorang tokoh antagonis, kakak tertua Kurawa, sang pewaris tahta Hastinapura yang mempunyai sifat serakah, angkuh, temperamental, curang, dan akan berbuat apapun untuk menyingkirkan saudara sepupunya Pandawa agar Yudhistira gagal menjadi Raja Hastinapura. Benar nggak? Well, benar sih apabila kita membaca Mahabharata dari point of view protagonis dan antagonis, musuh dan jagoan. Ironisnya, itu yang akan kita dapatkan pada saat kita melihat dari sisi sang pemenang dan kita yang selalu ingin berpihak pada sang jagoan dan sebuah kebenaran. Realitanya untuk mengerti sosok Duryodhana, kita harus mencoba masuk ke dalam diri Duryodhana dan melihat apa yang terjadi dari kacamata dan perspektifnya. Oke, bayangkan kalian adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan besar bernama Hastinapura, di mana ayah kalian adalah anak tertua dari dinasti Kuru dan otomatis akan menjadi pewaris tahta. Lalu apa perasaan kalian pada saat ayah kalian hendak dinobatkan menjadi raja, lalu dibatalkan karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja hanya karena ayah kalian buta sejak lahir. Akhirnya paman kalian pun yang naik tahta menjadi raja. Boleh dibilang ini adalah sabotase pertama yang dilakukan para tetua dinasti Kuru kepada Duryodhana. Harapan untuk menjadi raja kembali muncul pada saat paman kalian memutuskan untuk meninggalkan tahtanya, hidup mengasingkan diri, dan tak lama kemudian pun meninggal dunia. Sebagai anak tertua dari dinasti Kuru, sudah pasti Duryodhana yang memegang tahta kerajaan Hastinapura, tidak dapat terelakkan dan sudah berada di depan mata. Apa yang terjadi? Paman kalian yang mengasingkan diri ke hutan bersama kedua orang istrinya ternyata mempunyai 5 orang anak hasil dari melakukan puja-pujian kepada para dewa. Mereka pun kembali ke Hastinapura dan kakak tertua dari sepupu kalian yang bernama Yudhistira pun akhirnya yang naik tahta dan menjadi Raja Hastinapura. Dan ini adalah sabotase kedua yang dilakukan tetua Hastinapura kepada Duryodhana. Pertama, ayahnya digagalkan menjadi raja hanya karena dia buta. Tidak etis, tapi oke lah ya. Walaupun sebenarnya adiknya Pandu juga bukan seseorang dengan kondisi yang prima untuk menjadi raja karena fisiknya yang lemah dan selalu sakit-sakitan. Tapi ya oke lah, bisa dimengerti untuk yang ini. Sabotase yang kedua yang menurut gue agak absurd karena sebenarnya Duryodhana lebih berhak untuk menjadi Raja Hastinapura dibanding Yudhistira dengan 2 alasan utama. Pertama, Duryodhana adalah anak dari pewaris tahta Hastinapura yang pertama yaitu Dristarata. Oke lah, Dristarata dianggap tidak bisa menjadi raja, namun harusnya suksesi dan tahta tersebut harusnya jatuh kepada anaknya yaitu Duryodhana, bukan kepada Pandawa, yang bahkan bukan anak kandung dari Pandu. Buat yang belum tahu, Pandawa adalah anak-anak dari Kunti dan para dewa, Dewa Dharma, Dewa Bayu, Dewa Indra, dan Dewa Aswin. Jadi bisa dibayangkan bagaimana rasanya menjadi Duryodhana yang
tumbuh dewasa dengan banyak ketidakadilan yang terjadi pada dirinya. Sebagai pembaca yang most likely akan berpihak kepada karakter protagonis yaitu Pandawa, kita akan sangat mudah menilai Duryodhana sebagai pihak yang serakah, gila harta, dan berusaha dengan cara apa aja agar ia bisa menjadi Raja Hastinapura. Ya nggak bisa disalahin juga, secara itu memang haknya dia. Dan karakter Duryodhana yang diperlakukan tidak adil ini tumbuh tanpa sosok orang tua yang bisa membela haknya. Ayahnya yang buta dan tidak bisa berbuat apa-apa, ditambah dengan tetua-tetua Hastina seperti Bhishma dan Widura yang tidak bisa mengerti karakter dia yang sesungguhnya. Akhirnya bisa dibayangkan betapa leganya Duryodhana pada saat menemukan sosok paman yang bisa didengarkannya dan memberikan arahan dan saran kepadanya. Namun sayangnya, sosok tersebut pula yang akhirnya menjerumuskannya kepada masalah yang lebih besar. Seorang sosok, seorang paman yang bernama Sangkuni. Hubungan antara Duryodhana dan pamannya Sangkuni memang spesial. Pada akhirnya Duryodhana menemukan orang yang bisa diajak bicara tentang rencana-rencana dalam merebut kembali haknya. Di satu sisi, melalui keponakannya, Sangkuni berhasil mempunyai seorang pion untuk melaksanakan rencana terbesarnya, yaitu menghancurkan seluruh dinasti Kuru sebagai pembalasan dendam atas ayah dan saudara-saudara lelakinya. Jadi bisa dibayangkan saat seseorang yang diperlakukan tidak adil yang selama hidupnya tidak pernah mendapatkan dukungan dari siapapun bertemu dengan seorang mastermind yang penuh dengan ide, intrik, dan berbagai rencana jahat. Jadi semua yang dilakukan Duryodhana dan Kurawa adalah rancangan strategi dari Sangkuni. Tapi tanpa Duryodhana, Sangkuni tidak punya alasan untuk melakukan itu semua. Sangkuni dengan ide-idenya, Duryodhana dengan ambisi dan motivasinya. Plop. Akhirnya terjadilah insiden-insiden yang mencelakakan Pandawa seperti kebakaran Istana Kardus di Waranawata, permainan dadu, hingga akhirnya Pandawa diasingkan selama 13 tahun dan sebagainya. Di satu sisi kita bisa melihatnya kejadian-kejadian ini sebagai kejahatan terhadap Pandawa. Tentu aja, karena sebagai pembaca kita selalu akan berpihak kepada sisi protagonis. Namun di sisi lain, saat keberpihakan tersebut hilang, kita mulai bisa melihat bahwa ini adalah upaya Duryodhana untuk kembali mendapatkan hak yang telah lama direnggut dari dalam dirinya. Oke, dari perspektif tersebut setidaknya kita telah mengerti apa motif dibalik tindakan-tindakan yang telah dilakukan Duryodhana kepada para Pandawa. Pada saat kita berbicara tentang abu-abunya karakter dari Mahabharata, tentu aja pertanyaan terbesarnya adalah, emang ada trait atau perilaku-perilaku baik yang dilakukan oleh Duryodhana? Sebagaimana kita juga telah mengetahui perilaku-perilaku buruk yang dilakukan oleh Pandawa. Oke, mari kita bahas satu persatu. Pertama yang paling terkenal tentu aja persahabatannya dengan Karna. Kalau ada pemilihan dengan kategori si paling bestie, nah udah pasti pemenangnya adalah Duryodhana dan Karna. Banyak pendapat yang bilang bahwa persahabatan antara mereka berdua itu tidak tulus karena saling menguntungkan dan memanfaatkan. Karena memanfaatkan Duryodhana karena ia bisa mengangkat derajatnya, sedangkan Duryodhana memanfaatkan Karna karena ia butuh seseorang yang bisa menandingi Arjuna di sisinya. Well, gue kurang setuju sih, apalagi kalau dilihat dari kejadian pada saat Karna dan Duryodhana pertama kali bertemu. Diceritakan saat Pandawa dan Kurawa masih sangat muda, Kerajaan Hastinapura menyelenggarakan turnamen bersenjata antara Pandawa dan Kurawa sekaligus untuk memamerkan skill dari putra-putra Hastinapura tersebut. Di ajang tersebut, Bima dan Duryodhana memamerkan skillnya dalam bermain gada, diikuti dengan anak-anak Hastinapura yang lain, mulai dari Dursasana, Yudhistira, Nakula, dan Sadewa. Namun yang benar-benar ditunggu penonton adalah ditunjukkannya kebolehan dari pemanah terbaik di dunia, yaitu Arjuna. Ia pun segera memamerkan skill dengan berbagai macam anak panah saktinya. Saat itu telah dikukuhkan bahwa tidak ada satu orang ksatria pun yang akan bisa menandingi kehebatan Arjuna. Tiba-tiba dari penonton muncul seorang pemuda gagah dengan penuh percaya diri dan berkata bahwa aku bisa menandingi kehebatan Arjuna. Dan pemuda tersebut bernama Karna. Guru Dronacharya serta Kripacarya yang tahu siapa pemuda tersebut telah mengetahui kalau skill yang dimilikinya bukan skill sembarangan dan bisa menandingi Arjuna serta mempermalukannya. Apalagi sudah menjadi cita-cita dari Guru Dronacharya kalau ia akan menjadikan Arjuna sebagai pemanah terbaik di dunia.
Menyadari situasi tersebut, Dronacharya pun berusaha mengatasi keadaan dengan bertanya kepada Karna. Turnamen ini hanya untuk pangeran-pangeran Hastinapura dan para ksatria. Sebutkan asal-usulmu, wahai anak muda. Menyadari bahwa ia hanya seorang putra anak kusir, Karna pun tertunduk diam, menyadari status dan kastanya. Namaku Karna, putra seorang kusir Kreta bernama Adirata, kata Karna dengan suara pelan. Melihat keadaan tersebut, tiba-tiba Duryodhana maju dan membela Karna dan berkata di depan tetua-tetua Hastinapura bahwa seorang ksatria hanya boleh dinilai melalui kemampuannya, bukan dari kasta atau asal-usulnya. Dan untuk menaikkan derajat dari Karna, saat itu juga Duryodhana mengangkat Karna menjadi raja di kerajaan Anga. Dan di saat itu pula, persahabatan antara keduanya pun mulai terjalin. Dari kejadian ini, banyak yang berpendapat bahwa Duryodhana hanya ingin memanfaatkan Karna karena ia berani untuk menantang Arjuna. Tapi kenyataannya saat itu Duryodhana belum melihat skill yang dimiliki oleh Karna karena para tetua Hastinapura yang menghalanginya. Duryodhana hanya melihat seseorang yang diperlakukan tidak adil hanya karena ia dianggap tidak setara. Gue malah melihatnya melalui Karna Duryodhana seperti melihat dirinya sendiri yang juga diperlakukan tidak adil terkait dengan tahta Hastinapura. Dan ia menggunakan kewenangannya untuk mengangkat derajat dari Karna yang baru dikenalnya tersebut. Dan kejadian ini berhubungan pula dengan perilaku baik kedua yang dimiliki oleh Duryodhana yang mungkin ditentang oleh sistem yang berlaku pada saat itu. Apa itu? Well, yang perlu diketahui, Duryodhana adalah seorang sekuler, free thinker, dan menentang sistem kasta yang berlaku. Itu kenapa ia sangat mudah untuk mengangkat Karna menjadi sahabatnya. Bahwa ia melihat potensi yang besar dalam diri Karna terlepas dari statusnya Karna pada saat itu. Bahwa seseorang harus dilihat dari kemampuan, bukan dari kasta mana ia dilahirkan. Dan karena ini pula ia tidak begitu disukai oleh para tetua-tetua Hastinapura dan juga sebagian dari raja-raja. Kenapa? Well, karena sistem kasta selalu menguntungkan pihak yang berada di atas, misalnya Brahmana, Ksatria, dan para raja. FYI juga di sebuah daerah India ada kuil khusus yang dibangun sebagai penghormatan kepada Duryodhana sebagai sosok yang menentang kasta dan berpihak kepada mereka yang hidup dalam tirani dan mendapatkan penekanan dari penguasa. Di kuil tersebut tertulis sebuah cerita menarik tentang karakter Duryodhana yang mungkin tidak kita ketahui. Jadi diceritakan pada saat pengasingan Pandawa selama 13 tahun, di tahun terakhir Duryodhana pergi ke sebuah kampung untuk mencari Pandawa. Menyadari dirinya yang dilanda kehausan, Duryodhana meminta minum dari seorang ibu tua. Dengan cepat, ibu tua itu pun memberikan air minum yang dibawanya kepada Duryodhana yang langsung meminum untuk menghilangkan haus dahaganya. Saat Duryodhana sedang meminum air tersebut, ibu tua itu menyadari bahwa orang yang diberikan minum olehnya adalah seseorang ksatria dengan kasta yang lebih tinggi darinya. Ibu tersebut menyadari, kalau saja ksatria ini mengetahui bahwa ia telah minum dari tempat minum seseorang dari kasta Sudra, jelas ksatria tersebut harus turun kasta. Ibu tua tersebut pun bingung, apakah ia harus berkata yang sebenarnya atau tidak. Kalau ia berkata jujur, pasti pria tersebut akan marah dan akan membunuhnya. Akhirnya ibu tua tersebut mempertaruhkan nyawa dan keselamatannya dengan berkata yang sebenarnya kepada Duryodhana. Ibu tua tersebut pun pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya saat Duryodhana tiba-tiba berkata, "Ibu, rasa lapar dan haus tidak pernah mengenal kasta. Terberkatilah dirimu yang lebih mementingkan seorang pria yang kehausan dibanding dengan keselamatanmu sendiri." Akhirnya di desa tersebut dibangun sebuah kuil sebagai tempat untuk memuja Duryodhana dan dipercaya bahwa kekuatan Duryodhana akan melindungi penghuni desa tersebut dari penyakit, kemiskinan, serta penindasan dari orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Lalu hal bagus apa lagi yang bisa kita lihat dari Duryodhana? Well, dia adalah petarung gada terbaik yang pernah ada setelah, pasti kalian mau jawab Bima kan? Bukan, cuma ada satu orang petarung gada yang lebih baik daripada Duryodhana. Siapa lagi kalau bukan gurunya sendiri, yaitu Balarama alias Baladewa. Dan Balarama sendiri mengakui bahwa Duryodhana adalah murid terbaik yang pernah ia punya. Kemudian Duryodhana tidak pernah mengorbankan anak-anak dan saudara-saudaranya untuk memenangkan perang Kuruksetra. Tidak seperti Pandawa, di mana Gatotkaca dikorbankan melalui Krishna, lalu Abhimanyu dibiarkan masuk ke dalam formasi Cakravyuha dan menemui ajalnya. Satu lagi cerita yang bisa gue share tentang Duryodhana adalah tentang kepercayaannya terhadap sahabatnya Karna dan juga istrinya.
Oh ya, berbeda dengan para Pandawa, kalian tahu nggak kalau Duryodhana hanya mempunyai satu orang istri, yaitu Banuwati. Oke, baik lagi ke cerita Duryodhana. Karna dan Banuwati jadi pada suatu ketika diceritakan Karna sedang menemani istri sahabatnya tersebut untuk bermain dadu. Saat mereka bermain dadu, tanpa disadari, Karna dan Banuwati terbawa suasana dan saling berpandangan satu sama lain. Perasaan penuh ketertarikan pun terjadi di antara mereka. Dan saat Banuwati bangun dari duduknya, secara tidak sengaja Karna menarik kalung mutiara dari Banuwati dan langsung berserakan di lantai. Baju Banuwati pun terlihat sobek dan tampak sebagian dari anggota tubuhnya. Saat kejadian tersebut berlangsung, tiba-tiba Duryodhana pun masuk ke dalam ruangan, lalu menyadari sahabat serta suaminya masuk dan melihat kejadian tersebut. Karna dan Banuwati yakin bahwa Duryodhana pasti akan marah kepada mereka berdua. Akhirnya Duryodhana pun mengambil mutiara-mutiara yang berserakan di lantai, lalu bertanya kepada Karna dan istrinya, "Kau ingin mutiara-mutiara ini aku kumpulkan atau aku bantu ikatkan sekalian?" Tanpa terlihat ekspresi marah atau kecewa sedikit pun dari wajah Duryodhana. Kenapa? Well, Duryodhana sangat percaya kepada istri dan sahabatnya tersebut hingga merasa bahwa tidak akan mungkin keduanya akan mengkhianati dirinya. Bahkan pada saat hampir tiba akhir hayatnya, saat perang Kurukshetra berakhir, kita bisa melihat perilaku yang adil ditampilkan oleh Duryodhana. Diceritakan saat Yudhishthira memberikan pilihan untuk melawan salah satu dari kelima Pandawa untuk memenangkan perang, ia bisa saja memilih Yudhishthira, Nakula, atau Sadewa yang sudah pasti dia lebih unggul dari mereka bertiga. Namun, siapa yang dipilih sebagai lawannya? Bima. Yes, Duryodhana tidak menginginkan lawan yang mudah hanya untuk memenangkan perang. Ia ingin seseorang lawan yang sepadan dengan dirinya. Nah, itu dia cerita tentang karakter Duryodhana yang cukup banyak di-request oleh kalian. Satu lagi pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa untuk menilai seseorang, kita perlu melihat dari perspektif mereka dulu dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya. Karena setiap tindakan pasti dilatar belakangi sebuah alasan serta pengalaman yang dirasakan. Dan di video kali ini kita beruntung bisa mengambil pelajaran dari sosok Duryodhana. Oke, segitu ya video kali ini. Gimana? Lanjut apa enggak? Coba tulis pendapat kalian di bawah tentang video ini gimana. Kalau ada cerita-cerita lain tentang Duryodhana dari wayang Jawa mungkin, nah tambahin juga di kolom komentar. Jangan lupa kalau ada request bahas siapa lagi di episode selanjutnya, nah silahkan tambahin juga. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.